Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami Reza RFR. Yes, Suzuki ternyata tidak berhenti pada Fronx. Mereka menampilkan Suzuki e-Vitara versi produksi. Yes, ini dia Suzuki e-Vitara, mobil EV pertama mereka untuk global. Dan gak pakai lama sudah sampai di Indonesia. Karena ini sangat menarik sekali dan siap menjadi penantang serius di kelas SUV EV. Yang mana mungkin ada BYD atau 3. Di situ juga ramai banget ya, ada Chery Omoda E5 dan segala macamnya. Ada juga bisa melawan Xpeng, G6 gitu ya, dan juga bisa melawan kelas-kelas Ioniq 5 juga karena dimensinya, range-nya dari mobil ini menurut kami cukup menarik, bahkan lebih menarik dibandingkan dengan rival-rivalnya. Apalagi ini dari Jepang. Jadi cukup menarik, pastinya reliable dan menarik. Seperti apa mobilnya? Ini versi produksinya dan harganya sudah dirilis. Jadi kalian sudah bisa pesan dari sekarang. So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review Suzuki e-Vitara. Oke, ini dia Suzuki e-Vitara. Dia sekarang udah versi produksi, bener-bener bagus banget. Kalau menurut kami bahkan lebih bagus dibandingkan dengan kembarannya yang di sana juga sudah masuk ya. Jadi barengan, Toyota yang luncurin, Suzuki yang luncurin. Tapi sayangnya harga untuk e-Vitara ini cukup mahal di 755 juta untuk yang one ton, yang untuk two ton di 758 juta. Mahal ya. Oke, ini dia Suzuki Vitara. Dia tampang depannya menjadi seperti ini, lebih menarik ya. Kalau kelihatan dari depan kayak lebih besar dibandingkan dengan Urban Cruiser. Dia lampunya sudah lampu seperti ini, seperti konsepnya si EVX kemarin. Bahkan mirip banget sama konsepnya. Lampunya, fog lampnya juga sudah LED, semua sen lampu utama sudah LED. Ini jadi radar, ini ada radar juga di sebelah sini, ada kamera 360 juga untuk kamera 360-nya, dan ada radar untuk Suzuki Safety Support-nya. Jadi ada tambahan kamera lagi di bagian atas untuk Suzuki Safety Support-nya. Gimana dari depan? Tulis di kolom komentar menurut kalian menarik apa enggak. Ya, kita lanjut ke bagian samping. Nah, dimensinya di 4.300 mm. Tepatnya sih sebenarnya di 4.270-an ya, tapi sama body kit gitu lah ya. Wheelbase-nya di 2.700-an. Dan menurut kami ini dimensinya ya kayak ala-ala Ioniq 5 gitu lah, SUV, tapi masih agak ke bawah. Dia cukup lebar karena lebarnya tuh di 1.800. Dan yang menarik, ground clearance yang masih 180 mm. Karena biasanya rata-rata ground clearance mobil EV SUV gini paling menurut 170, 175, kayak si Lion aja di 170-an gitu ya. Ini bisa 180, menurut kami ini bagus. Karena memang Suzuki sudah ngetes mobil ini punya sistem all grip yang varian all wheel drive-nya dan harus bisa off-road karena Suzuki terkenal dengan compact off-roader mereka. Ini desain sampingnya, bannya pakai 18 inci, 225 55 R18, 18 inci, dan dia sudah pakai cladding bagus seperti ini. Sudah kamera 360, ada blind spot monitoring di sini pastinya, keren banget ya. Di bagian sini sennya sudah LED, ada keyless entry, dan menarik, pintu belakangnya sudah yes. Ini seperti Suzuki Swift generasi sebelumnya juga yang sudah seperti ini. Ya kayak HR-V lah ya, yang gen sekarang. Jadi dia bisa menutup, gak ada kesannya kayak cuma 2 pintu gitu. Bagus. Ini dimensinya kalau tinggi kami kan 175 cm, dia agak di bawah dikit. Ya lala, ya makanya tadi kami bilang kayak ala-ala Ioniq 5 lah ya, dimensinya. Walaupun dimensinya lebih pendek sebenarnya. Cuma kalau secara SUV bulky, tapi compact gitu. Ya karena Suzuki terkenal dengan compactness-nya ya. Kita bagian belakang. Lagi-lagi desain belakangnya mirip banget sama konsepnya. Dia warnanya aja bahkan sama ya sama konsepnya. Nah, jadi banyak banget kemiripan antara warna konsep dan actual production-nya. Ini ada logo e-Vitara, logo Suzuki-nya. Di bawah sini ada kamera. Terus juga ini ada sebenarnya kalau di dulu nih rear fog lamp sebagian sini. Cuma mungkin masuk Indonesia, karena Indonesia tuh lebih tidak pakai rear fog lamp ya. Jadi nggak ada nih, ada mata kucingnya. Sensor-sensor parkir lengkap, 4 titik. Dan lampunya semua sudah LED, persis dengan lampu yang ada di bagian depan. Jadi kayak mimicking lampu yang ada di bagian depan gitu. Menurut kami sih bagus banget ya. Dan dia kayak ala-ala sloping coupe like di seperti di Fronx gitu. Dia Sarvin antena, dia defogger, dan kalau buka bagasi, wow, kapasitas bagasinya di 300-an liter dan dia sudah pakai premium sound dan subwoofer dari Infiniti, guys. Jadi suaranya bagus banget. Kalau kalian merasa kurang, mobil ini bagasinya bisa di-extend lagi maju ke depan sehingga meningkatkan kapasitas bagasinya. Gitu. Oke, kita bagian interiornya yuk. Nah,
Lihat pada bagian interior. Nah, ini tadi kalau kita maju nih bisa jauh banget ya majunya sama mundurnya. Dia didominasi warna coklat kayak koknyek gitu dengan warna hitam. Dan dia atapnya warna hitam bagus banget. Lampu-lampunya sudah LED di bagian sini. Dan di door trimnya juga sudah pakai soft touch gitu ya, tapi soft touchnya dia kayak ala Alcantara gitu. Bagus, ada cup holder di bagian sini. Ada 2 soket USB A dan C di bagian sini. Dan di bagian sini ada ruang penyimpanannya gitu. Bagus. Joknya berbalut kulit dan tengahnya kayak ala-ala fabric gitu, bagus. Jadi kayak feels premium banget. 3 headrest dan dia juga sudah ada sebuah armrest di bagian sini. Wow, dan ini ada 2 cup holder ya. Dan armrestnya tuh gede sih, walaupun lemes ya kayak tetangga. Cuma ini posisinya ternyata ergonomis. Lumayan oke. Dia bisa recline sekali lagi, bagus. Dan headroom kami masih ada sekitar 5 jari. Nih, 5 jari. Dan untuk tinggi kami yang 175 cm, ini di belakang posisi mobilnya mundur banget ya sebenarnya. Ini masih ada banget. Dan kami masih bisa masukin kaki ke dalam kursi bagian bawah. Jadi nggak terlalu jongkok sih. Ini untuk tinggi kami yang 175 cm ya. Ini masih oke banget gitu. Lampu-lampu LED, hand grip. Dia ada panoramic roof, bukan sunroof, panoramic roof saja. Dia bisa dibukanya secara manual seperti ini. Dan masuk yuk. Nih, videographer. Nah, ini dia sudah ada seat back pocket di bawah sini. Nih, desain interior depannya dia 10,23 inch, gede-gede semua layar head unitnya. Dia speedometernya warnanya bisa diganti-ganti. Dia ada ambient light, interior warna coklat, dan transmisinya sudah baru seperti itu. Dan ada drive mode-nya, ada electric parking brake, ada auto hold, dan sudah floating console gitu ya. Dan dia juga sudah ada di bagian sana sudah auto, ada Suzuki safety support juga di bagian depan. Jadi lengkap banget kalau menurut kami sih. Untuk spesifikasi masuk Indonesia, baterainya di 61,1 kWh, tenaga maksimumnya di 174 PS, torsi 193 Nm, dan punya range hingga 430 km. Akselerasi 0-100 di 8,7 detik. Gimana menurut Cities? Yuk. Oh ya, in case kalau kalian wondering kenapa 2026 Suzuki tidak mau hanya menjual mobil ini tapi tanpa menyiapkan infrastrukturnya. Nih, terbukti dari apa? Mereka juga menyiapkan sebuah mobile service atau mobile charging just in case. Misalnya Vitara-nya ada yang penggunanya kehabisan baterai di jalan. Nah, ini ada Suzuki Carry yang sudah disiapkan untuk menjadi khusus untuk Vitara nih. Nih warnanya aja disamain. Di dalamnya ada kayak kompresor, ada tempat ngecasnya dari Vitara. Yuk kita lihat ya dari depan. Dan untuk menselaraskan dengan tema EV-nya, bahkan lampu-lampu depannya juga dibikin kayak ala-ala EV gitu ya. Bagus banget. Jadi ini mobil disiapkan untuk jadi Suzuki Mobile Charging. Jadi nanti mungkin, karena kalau Suzuki di luar negeri, itu mereka sudah punya Suzuki Connect kayak ala-ala Bluelink tetangga gitu ya. Jadi kalau kalian di apa-apa di jalan, itu bisa sudah disamperin sama tim Suzuki-nya. Jadi bisa bantuin kalian kalau kenapa-napa di jalan. Nah, Suzuki Mobile Charging ini mungkin disiapkan oleh Suzuki Indonesia untuk bagian dari servis Suzuki Connect itu. Karena si Vitara itu pun kalau kalian lihat bagian tengah juga sudah disiapkan tombol untuk Suzuki Connect-nya gitu. Yuk kita lihat bagian samping kanannya yuk. Ini dia ada kayak kompresor-kompresor begitu disiapkan di sini. Tuh, dan di bagian belakang ini untuk ngecasnya. Tuh. Nah, ini nggak bisa dibuka ya, tapi dia sudah CCS Type 2 tuh kelihatan karena memang si Vitara pun sudah CCS Type 2 nih. Nah, nih tuh. Jadi kalian anytime di jalan butuh ngecas, mobil ini siap menyamperin kalian. Ini CCS Type 2 yang AC charging. Nah, ini yang DC charging nih guys. Oh, tapi ini nggak bisa dibuka guys, yang ini. Yang ini doang yang bisa dibuka. Tapi itu bisa DC charging. Jadi, sepertinya Suzuki juga menyiapkan infrastrukturnya terlebih dahulu baru ini mobil diluncurkan. Makanya di 2026. Jadi while nyiapin, kalian pesan dulu mobilnya, disiapin juga infrastrukturnya. Oke, itu dia Suzuki Vitara, mobil EV pertama Suzuki untuk Indonesia dan global pastinya. Bentuknya SUV, lumayan lega dalamnya ternyata. Kalau review-reviewer di Eropa, orang-orang bule memang ada yang berapa yang rasa mungkin nggak terlalu lega gitu ya. Tapi bagi kami tinggi 115 cm cukup lega banget tadi di belakang, legroom wise, ada armrestnya lagi ya segala. Sound systemnya sudah premium dari Infiniti dan head unitnya canggih banget.
Overall, karena harganya yang lumayan tinggi, kami berikan dia 6,5 untuk value for money, tapi sisanya sebenarnya bagus-bagus saja. Jadi kami belikan nilai 8 dari 10. Gimana menurut Civities, e-Vitara ini menarik atau enggak? Oke Civities, terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civities Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan juga ke Instagram kami. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.